Halo semuanya, kembali lagi di Suara Berkelas. Hari ini aku Bila Franov, happy sekali sharing ke kalian mindset yang aku dapat dari 200 episode Suara Berkelas. Dan aku bisa simpulkan, benang merah menarik yang bikin orang-orang berkelas ini, aku kategorikan berkelas. Yang pertama yaitu mindset tentang cara tercepat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu berpikir bahwa kita layak dapetin itu. Bayangkan kita bekerja keras dan kita tahu kita layak dapetin itu, sampai gak masuk akal kalau kita gak bisa dapetin itu. Itu mindset pertama yang aku dapetin dari orang-orang berkelas. Bahwa ketika kamu bekerja keras, bekerja cerdas, dan kamu yakin kamu layak dapetin itu, maka jadi gak masuk akal dong kalau kamu susah dapetin itu. Karena kamu udah coba berbagai cara, dan walaupun kamu gak bisa dapetin, at least kamu tahu kamu udah berupaya. Bayangkan, kamu ingin bikin satu podcast, dan kamu tahu bahwa kamu yang layak untuk jadi host di podcast tersebut. Kamu udah mengupayakan berbagai cara, bikin konten short form, bikin konten long form, live TikTok, live IG, apapun kamu lakukan, approach orang, karena kamu udah berupaya, at least tayang dong episode pertama, dan di sanalah kamu sadar bahwa bukan views-nya yang penting, tapi upaya kamu untuk bisa eksekusi episode pertama tersebut. Semua orang nanya, gimana sih cara punya jalan pintas ke berkelas, sukses, dan lain-lain? Menurutku, jalan pintas tercepat yaitu dengan berhenti mencari jalan pintas. Do the work. Ada suatu hal yang besar ketika kita sadar bahwa kita tuh udah ngelakuin hal ini setiap harinya, karena kita tahu bahwa kita ingin menang. Dan ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kita tahu kegagalan ini yaitu part of menuju kemenangan, sehingga gagal itu terasa kayak kemenangan-kemenangan kecil. Gagal itu bukan rasanya kayak bikin kita tuh give up, enggak. Untuk menuju ke kemenangan itu ada butuh 100 output. 100 output yang rasanya kayak kegagalan tadi, maka adalah hal-hal kecil yang harus kita apresiasi. Dan tidak ada perasaan senikmat bahwa kita tahu kita punya potensi, kita punya energi, dan kita udah bekerja keras. Gak ada. Yang berbahaya itu ketika kita tahu punya potensi, punya energi, punya banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kita menunda dan bertemu dengan penyesalan. Karena menurutku, kalau kita ingin menang dan menuju kemenangan itu gampang sekali, maka kemenangan itu gampang dilupakan. Maka kita akan take it for granted. Dan aku ingat ketika ngobrol dengan beberapa teman suara berkelas, bahwa jalan mereka tuh untuk menuju ke level berkelas itu panjang sekali, berat sekali. Tapi, kita kan jadi gak respect ke orang-orang yang kok menuju ke menang, kok menuju ke berkelas gampang sekali jalannya. Dan mindset orang berkelas lain yang aku pelajari yaitu banyak hal yang harus kita ambil resikonya ketika di fase muda gitu. Sulit untuk menghargai kekayaan kita kalau kita tuh nggak pernah ambil resiko untuk berani terlihat miskin. Sulit untuk kita mengapresiasi ilmu atau pengetahuan kita kalau kita tuh nggak pernah ambil resiko untuk berani kelihatan bodoh di depan banyak orang. Kita harus berani terlihat miskin untuk jadi kaya. Kita harus berani terlihat lemah untuk jadi kuat. Kita harus berani terlihat putus asa untuk kemudian dicintai oleh orang yang tepat gitu. Dan karena faktanya, ego kita itu lebih banyak menahan mimpi-mimpi kita daripada kegagalan, penolakan, diremehkan, diragukan. Di sini aku menekankan bahwa ego kita tuh lebih berbahaya dibandingkan opini orang, kata-kata orang terhadap pikiran kita sendiri. Obrolan atau conversation yang kita punya di kepala kita sendiri itu lebih berbahaya dibandingkan obrolan orang. Dan aku ingat dari obrolan dengan beberapa teman-teman berkelas, yaitu banyak dari kita tuh ingin luar biasa, ingin berkelas, tapi untuk melewati fase itu tuh kita tidak nyaman sama sekali. Ada quotes yang aku ingat dari Alex Hormozi, dia bilang bahwa banyak orang-orang miskin susah untuk keluar dari jeratan kemiskinannya karena mereka takut opini orang miskin lain terhadap dia yang ingin kaya. Karena kalau kita di lubang yang sama, di lingkungan yang sama terus yang terus bikin kita down, maka akan sulit untuk kita bisa up. Karena kita akan ditarik terus untuk down, dan tidak nyaman untuk keluar dari fase itu. Kalau kamu ingin mengejar mimpimu ya, dari teman-teman berkelas yang datang ke sini, mereka bilang go all in. Kalau kamu ingin dicintai, maka cintailah dengan serius gitu. Kalau kamu ingin pergi jauh, maka berjalanlah dengan jauh dan belajar banyak hal. Dan ketika kamu balik lagi ke kampungmu, ke asalmu, banyak pelajaran bisa kamu share dan kamu petik untuk hidupmu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu ingin melangkah, ya melangkahlah atau eksekusilah sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah adalah kalimat yang sering diucapkan oleh teman-teman berkelas yang pernah ke suara berkelas. Dan mindset untuk tidak terburu-buru. Ini aku suka sekali. Kalimatnya yaitu, kenapa kita terburu-buru?
Karena kita takut tertinggal. Dan kita takut tertinggal, makanya kita terburu-buru. Bang Panji di Suara Berkelas bilang bahwa tanda seseorang itu tidak bijak yaitu ketika dia terburu-buru. Semuanya diburu-buruin. Dia memaksakan season hidup orang lain itu sama dengan season hidup dia. Makanya adanya perbandingan diri kan, kayak dia musim dingin, aku musim panas. Pasti berbeda. Kalau kita sulit untuk berbahagia dengan hidup kita hari ini, maka akan banyak hal-hal buruk yang gampang nge-attack kita dari depan, dari belakang, dari samping. Mudah sekali kita tersinggung, mudah sekali kita marah, mudah sekali kita ke-trigger karena kita sedang tidak bahagia dengan diri kita sendiri gitu. Dan disitulah momen untuk belajar banyak hal. Dan benang merah atau persamaan yang aku tangkap dari teman-teman Suara Berkelas, yaitu di setiap fase ketidaknyamanan, maka akan diganti dengan fase karakter yang lebih kuat. Bukan sekedar nyaman doang, karena di level tertinggi atau ketika kamu berkelas, tetap nggak nyaman. Tapi kamu sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan itu. Kamu udah punya karakter yang lebih kuat gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, jangan jadi orang yang menyerah di saat kamu seharusnya berjuang dengan seluruh kemampuan kamu, dengan potensi yang kamu punya. Kalah itu bagus teman-teman. Kalau kata Bang Reza Rahadian, kalah itu bagus. Kalah itu bagus bilang. Aku tanya kenapa bagus, karena dia bilang di saat kita menerima kekalahan, maka disitulah kita bisa belajar banyak hal. Karena susah untuk belajar dari kesuksesan, justru gagal itu yang memberi kita pelajaran gitu. Yang lucunya di era sekarang, anak muda itu melihat gagal itu sesuatu yang buruk gitu. Padahal itu gak buruk, itu gak buruk. Itu sinyal agar kita tuh makin berkembang, agar kita belajar banyak hal gitu. Kamu boleh merasa gagal dan kamu boleh merasa tertinggal, asalkan kamu tidak merasa bersalah ya dengan gagal atau tertinggal itu. Itu yang berbahaya. Jangan merasa bersalah. Jangan bikin satu faktor gagal di hidup kamu itu mengganggu hal-hal lain yang kamu define yang lain juga gagal. Itu kayak jangan sampai satu kegagalan di hidup kamu itu merembet ke hal-hal lainnya dan kamu ngedefine bahwa kamu ini gagal gitu. Misalnya kamu gagal di pekerjaan kamu, jangan sampai itu gagal di konteks keluarga, kehidupan, kesehatan. Enggak. Itu yang aku ingat saran dari Om Henry Manampiring. Dibilang bahwa kesalahan anak 20-an sekarang yaitu ngedefine gagal di banyak faktor. Gak bisa. Dan kita harus berani gitu. Apa definisi keberanian? Yaitu ketika kita bersedia mengambil tindakan di mana kita tahu bahwa ada cost yang sangat besar dan itu jangka pendek. Karena jangka panjangnya yang cost berbahaya itu atau hal yang kita benci hari ini itu justru berdampak besar di versi kita 5 tahun lagi, di versi kita 10 tahun lagi, dan belajar untuk ikhlas walaupun gak nyaman dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Karena itu akan balik ke diri kita sendiri lagi. Kayak persis kata Dr. Indra Tarigan bahwa kebaikan itu tuh menular ke kita lagi tuh bukan secara langsung dari orang yang kita bantu. Bahkan dari anak cucu kita, keturunan kita, atau rezeki-rezeki yang kita punya hari ini. Bisa jadi bentuk rezekinya bukan dalam bentuk uang, bisa jadi kesehatan, pertemanan, keluarga yang sehat. Dan faktanya banyak dari teman-teman yang menonton ini, yang 20-an ya, itu gampang sekali putus asa dan menyerah. Keputusasaan itu datang dari persepsi bahwa gak ada opsi lain nih. Sedangkan kita cemas, itu karena kita terlalu banyak opsi. Kita gak tahu mana prioritasnya. 2 pilihan. Ketika kita putus asa, kadang kita gak ngeliat opsinya. Tapi karena kita ngelihat banyak opsi, kita cemas. Misalnya aku ke warung nasi padang, terlalu banyak opsi menunya. Aku kadang cemas mau menentukan makan yang mana. Yang harus kita lakukan yaitu dengan nge-set prioritas. Banyak sekali kerjaan yang belum aku kelarin, cemas. Dengan set prioritas dulu, kayak bangun pagi, do the hard thing first gitu. Do the hard thing first, do the hard thing first. Karena kita udah terbiasa ngelakuin hal yang berat dulu. Hal-hal yang nantinya tidak terlalu berat itu akan terbiasa dengan pace kerja kita. Fakta pahitnya teman-teman, ini aku dapat dari teman-teman Suara Berkelas. Jalan menuju ke level up, jalan menuju ke titik yang lebih berkelas akan sangat sepi. Ada orang yang tidak sependapat dengan kamu, dan itu tanda bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Di awal emang disalahpahami, dan kita harus rela melakukan hal-hal yang luar biasa, dalam tanda kutip sepi atau sendiri dulu. Dan harus berani ditolak. Itu tandanya ide kita tuh bagus. Atau sebaliknya, ide kita gak terlalu bagus. Misalkan ide kamu bagus banget dan kamu ditolak oleh orang-orang di sekitar kamu, maka aku yakin dengan ide yang bagus tadi, kamu itu bisa menghasilkan banyak uang. Kamu itu bisa naik kelas. Contoh sederhana, aku baru tahu kemarin Christopher Nolan,
itu pernah ditolak di satu sekolah atau di suatu institut tentang ide-idenya. Yang dia lakukan apa? Dia bikin film pendek dengan teman-temannya, eksekusi, dia posting, dia create, sampai kemudian orang ngelihat work yang dia lakukan dan orang percaya. Karena apa? Karena ide kamu memang brilian, ide kamu bagus. Jujur, ketika sebelum bikin suara berkelas, itu aku udah kasih ide ini ke beberapa teman-teman atau orang yang aku kenal, sempat dianggap remeh atau setidaknya even gak dianggap gitu idenya. Tapi gak apa-apa, at least aku udah melempar ide itu, bahwa ada podcast self improvement yang ingin orang dengarkan. Dan alhamdulillah, we did it. Kita posting, kita create, even 1-20 episode itu gak ada yang nonton, gak ada yang peduli gitu. Dan itu aku mau tanamkan ke teman-teman bahwa memang itu fasenya, emang itu prosesnya. Dua pilihan, apakah ide kamu bagus banget dan kamu ditolak, tapi kamu masih punya kesempatan untuk create your own journey, atau ide kamu tidak terlalu bagus, maka yang harus kamu lakukan yaitu eksekusi aja dulu. Orang-orang yang paling berbahaya menurut aku, yang paling berkelas yaitu ketika mereka tetap show up setiap hari dengan idenya, dengan aksinya. Dan mereka tuh orang yang paling berpotensi. Aku nulis juga kemarin di buku Generasi Ekspektasi, justru orang-orang yang paling sering kita ragukan itu biasanya yang punya potensi yang paling membagongkan gitu. Serius. Karena apa? Karena kadang kita insecure ngeliat potensi orang-orang itu. Karena kalau kamu menyadari potensi kamu bagus, ada orang yang juga insecure dan mereka biasanya bentuk mereka insecure yaitu dengan meragukan kamu. Dan kalau ditanya ke aku apa benang merah lainnya, yaitu orang-orang yang berkelas itu mereka punya satu hal yang sama, itu keberanian. Dunia itu nggak mengapresiasi kita karena kita cerdas ya, atau karena kita pinter ya, tapi karena kita tulus, kita baik, dan kita berani. Percaya sama aku. Tulus, baik, dan berani. Banyak orang cerdas yang tidak berani, yang nggak tulus, yang nggak baik. Dan cerdasnya itu disalahgunakan. Cerdasnya itu jadinya licik sih. Untuk mengelabui orang itu. Dan the last but not the least yaitu persamaan orang-orang berkelas. Ketika aku tanya, apa yang bikin kamu tetap konsisten sampai hari ini? Jawaban mereka hampir sama, yaitu ketika mereka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. No one is going to save you. Dan aku harap setidaknya video singkat ini itu bisa menyelamatkan kamu dan bikin kamu lebih semangat lagi untuk berkembang. Video ini juga aku buat untuk refleksi atau reminder ke diri aku pribadi. Terima kasih banyak. Aku Bilal Farhanov, sehat terus. Assalamualaikum.